standing in the presence of a great and mighty God. We bow in adoration unto you, with hearts humble, broken, full of gratitude to you. We lift our hands to praise and honor you. Lord, we come as a nation, gathered here to bless your holy name. We declare you reign in Malaysia. Let your kingdom come, Lord, your will be done. Let your spirit fall on Malaysia. We are gathered at the throne room of our holy sovereign King. We lift our states and lead us up to you, as our praise and prayers ascend like incense up to you. Lord, hear our cry and grant us a breakthrough. Lord, we come as your people, gathered here to praise your holy name. We declare your will in Malaysia. Let your kingdom come, Lord, your will be done. Let your fire fall on Malaysia. Let your fire fall, fresh anointing oil, holy fire burn. Pour out your spirit, Lord, we come as a nation, gathered here to bless your holy name. We declare you reign in Malaysia. Let your kingdom come, Lord, your will be done. Let your spirit fall on Malaysia. Lord, we come as your people, gathered here to praise your holy name. We declare your will in Malaysia. Let your kingdom come, Lord, your will be done. Let your fire fall on Malaysia. Let your kingdom come, Lord, your will be done. Let your fire fall, Malaysia. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita dapat berkesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, di mana juga anak-anak Tuhan saat ini berada. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Mari kita terus menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita melakukan ibadah online kita pagi hari ini, mari kita dalam sikap yang berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena hingga saat ini Engkau ada bersama dengan kami, menjaga, menegur hidup kami. Terima kasih Bapa.
dalam segala sesuatunya Tuhan, Engkau mengizinkan itu terjadi agar kami lebih kuat dan lebih kuat di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari permulaan hingga selesainya Tuhan. Hanya nama-Mu lah yang kami permuliakan. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita terus mengagungkan namanya. Terima sukacita yang dari surga.
kita tahu anugerahnya melayakkan kita masih hidup sampai hari ini. Anugerahnya memberikan kita peluang untuk terus menyatakan kasih kepada semua orang. Tuhanlah yang merencanakan kehidupan kita. Dialah yang melukiskan, Dialah yang menghiaskan kehidupan kita. Mari kita jalani dengan cara Tuhan. Datang kepadanya, datang kepada firman-Nya, lakukan itu untuk terus memberkati orang. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa karena selamanya Engkau ada dalam hidup kami.
hingga saat ini, hingga detik ini Tuhan Yesus, kami masih ada, kami bernafas karena Tuhan yang melayakkan kami, karena Tuhan ada dalam hati kami, karena Tuhan, karena anugerah Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau memperlayakkan kami ya Bapa, dan terus memperlayakkan kami Bapa untuk terus datang kepadamu. Biar Tuhan Engkau memenuhi setiap hati kami ya Bapa, dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Kalau selama ini Bapa, kalau kami sudah lalai di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan, ampuni pelanggaran kesalahan kami, ampuni segala salah laku kami Tuhan, ampuni segala perilaku kami Tuhan Yesus, jika tidak berkenan di depan-Mu, ampunilah kami Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus terus layak di hadapan-Mu dan terus menjadi saksi-Mu Tuhan, di mana juga kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk anugerah dalam hidup kami. Kami hidup, kami ada hari ini karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati anak Tuhan, supaya setiap firman yang keluar dari mulut yaitu Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang mau berbicara kepada kami, Engkau sendiri yang mau menegur hidup kami, Engkau sendiri Tuhan yang mau berkata-kata kepada kami. Dan siapkan setiap hati kami, pendengaran kami akan firman-Mu. Segala kuasa gelap roh jahat yang mengganggu pendengaran kami, pagi hari ini kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Bapa, hanya suara-Mu Tuhan yang kami mau dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian syukur kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom dan selamat pagi anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah setiap kita yang datang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara, hari ini buat pertama kalinya kita beribadah secara online, dengan channel kita sendiri. Ya, beberapa 2 minggu yang lepas kita mengikuti ibadah bersama dengan gereja pusat kita di Grace Klang. Nah, saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang makna ataupun maksud hidup di dalam kasih karunia Tuhan melalui iman, yaitu tema kita pada tahun ini. Nah, saudara, pada tahun yang lalu, yaitu tahun 2020, yang sudah kita tinggalkan beberapa waktu ini. Nah, Allah telah berbicara kepada gereja kita, yaitu tentang rema ataupun tema yang Dia berikan kepada kita, yaitu tentang tahun pemulihan iman ataupun restoration of faith. Nah, saudara, saya percaya kenapa Allah memberikan kita tema ataupun pewahyuan tentang pemulihan iman pada tahun yang lalu. Karena saya yakin itu bukan secara kebetulan, tetapi Allah mau, saudara, supaya kita sebagai orang percaya kita kembali kepada fondasi, kepada dasar kita yang terutama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu tentang iman. Saya percaya kita sebagai orang Kristen, kita tahu apa itu iman. Kita mengerti apa itu iman. Tetapi saudara, persoalannya, apakah saudara kita benar-benar hidup di dalam iman? Ataupun saudara kita hanya pandai mengucapkan di bibir kita. Kita hanya memperkatakan saya punya iman, saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi sebaliknya di dalam praktik kita, di dalam kita menghidupi kehidupan kita sebagai seorang percaya, kadang-kadang saudara,
kita tidak lakukan itu. Sebab itu saudara, tahun yang lepas Tuhan berbicara pentingnya kita sebagai orang percaya, kita harus kembali kepada fondasi yang benar. Kita harus kembali kepada dasar basic yang sangat penting dan terutama bagi kita sebagai orang percaya, yaitu iman. Saudara, kita sudah banyak belajar bagaimana bapak-bapak leluhur kita ataupun pahlawan-pahlawan iman kita seperti Abraham. Bagaimana saudara sebagai seorang yang hidup benar-benar berlandaskan kepada iman yang sejati yang benar, yaitu ketika Abraham dia melangkah dengan iman, walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi itulah yang dikatakan iman, percaya walaupun belum melihat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dasar iman itu sangat menentukan kekristenan kita. Karena saudara, kalau kita punya fondasi yang benar, kita punya dasar yang benar, yaitu iman yang benar, maka saudara, kekristenan kita itu ditentukan. Sama ada kita adalah orang Kristen yang kuat, ataupun kita adalah orang Kristen yang lemah. Nah saudara, kalau kita benar-benar berdiri di atas fondasi atau dasar yang benar, itu iman yang benar, maka saya yakin dan percaya saudara, apapun cabaran, apapun halangan, apapun pencobaan, apapun masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita tetap kuat. Kita tidak akan mudah goyah. Kenapa saudara? Karena kita berdiri di atas dasar yang benar, yaitu iman yang sejati, iman yang benar-benar tulen di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah saudara, saya berdoa supaya kita akan menjadi pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun yang mendatang. Karena saya percaya saudara, tahun-tahun yang kita hidupi hari-hari ini adalah tahun-tahun yang semakin mencabar bagi hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Haleluya. Jadi saudara, iman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Iman itu bukan hanya untuk diucapkan, bukan hanya dikatakan, diperkatakan, tetapi dilakukan. Nah saudara, seperti firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 20 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi saudara, begitu pentingnya iman itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Diumpamakan oleh penulis ini bahwa kalau tubuh kita ini tidak ada roh, maka saudara, tubuh ini akan mati. Tubuh ini hanyalah sia-sia, tidak berguna. Demikian juga saudara, kehidupan kita, kekristenan kita, kalau kita tidak hidup berlandaskan iman yang benar, maka saudara, kekristenan kita itu adalah mati, adalah sia-sia. Sebab itu saudara, saya mendorong anak-anak Tuhan, mari kita bangkit. Mari kita bangkit menjadi pahlawan-pahlawan iman. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan mengasihimu, Tuhan sangat menyayangimu, saudara. Walaupun iman kita tidak sempurna, saudara, tetapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Walaupun iman kita tidak sempurna, tetapi kita sungguh-sungguh berusaha berdiri atas kebenaran firman Tuhan, maka saudara, Tuhan mengasihi kita. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang rema ataupun wahyu yang kita terima daripada Tuhan, yaitu hidup dalam kasih karunia Tuhan melalui iman. Kalau tahun yang lepas kita berbicara tentang pemulihan iman. Nah hari ini saudara, saya berdoa supaya iman kita itu sudah dipulihkan. Karena saudara, pada tahun ini kita akan masuk ke dalam tema yang baru, kepada rema Tuhan yang baru, yaitu kita
mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan melalui iman kita. Kenapa saudara? Oke. Kenapa saudara saya bicarakan hal ini? Oke, karena saudara saya mau dan saya rindu saudara kita benar-benar sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Oke, Tuhan sudah memberikan kita kasih-Nya, karunia-Nya, anugerah-Nya kepada setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah saudara, supaya kita sebagai orang percaya, kita yakin dengan benar bahwa kasih karunia itu sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita sejak kita bertobat, sejak kita percaya, sejak kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Haleluya, amin. Saya percaya saudara, tema kita pada tahun ini ataupun rema ini bukan secara kebetulan. Saya percaya Tuhan rindu memberikan rema ini, firman Tuhan ini, wahyu ini kepada kita saudara secara spesial. Khususnya bagi kita anak-anak Tuhan yang beribadah di gereja Grace Batu ini. Karena satu alasan, Tuhan benar-benar ingin kita mengerti, ingin kita memahami, ingin kita menyadari bahwa Dia sangat mengasihi kita. Amin. Sebab itu saudara saya katakan kepada kita semua, apapun keadaan hidupmu hari ini, apakah saat ini hidupmu jauh daripada Tuhan, apakah saat ini hidupmu mungkin jatuh dan bangun, saya katakan saudara, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu saudara, tema rema yang kita terima sepanjang tahun ini, Tuhan mau memperingatkan kepada kita. Tuhan mau kita menyadari bahwa Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah menolak hidup kita. Tapi Tuhan rindu saudara, supaya kita selalu kembali kepadanya. Amin saudara. Haleluya. Nah saudara, kenapa perkara ini sangat penting untuk kita pahami? Apa itu makna hidup dalam kasih karunia Tuhan melalui iman? Karena saudara, seringkali kita tidak tahu bahwa sesungguhnya hidup kita sampai saat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa hari ini saudara, kita hidup hari ini saudara, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita saudara, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan masih mengasihi kita. Haleluya, amin. Jadi saudara, Tuhan mau memberitahukan kepada kita kabar baiknya saudara, bagi kita yang percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berhenti. Bahkan saudara, saya katakan, apapun situasi keadaan kita, apapun keadaan iman kita saat ini, jatuh bangun, lemahnya iman kita, saya katakan pada pagi hari ini saudara, bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Nah saudara, kalau kita menyadari betapa pentingnya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan ini saudara, maka saudara, apapun yang diberikan oleh iblis, pikiran-pikiran yang diberikan oleh iblis dalam pikiran dalam hati kita saudara, kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah takut. Iman kita tidak akan pernah tergoncangkan karena kita tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita. Amin. Haleluya. Nah saudara, buktinya Yesus sudah memberikan seluruh hidupnya, bahkan Dia mati di atas kayu salib. Dia menebus segala kehidupan kita, segala dosa kita, segala kutuk kita, segala sakit penyakit, apapun itu saudara, Tuhan sudah membayar kita dengan lunas, dengan cuma-cuma di atas kayu salib. Haleluya, amin. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus.
Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Nah, saudara, kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai 10. Oke, kalau kamu punya waktu, boleh membaca di dalam pasal 2 daripada ayat yang mula. Oke, kalau kita melihat tajuk besarnya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus tentang hidupnya sendiri, tentang bagaimana kehidupan pribadinya sendiri. Oke, dan kita boleh katakan, kita boleh simpulkan bahwa Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita pada hari ini bahwa bukan karena kekuatan dia, bukan karena kepintaran dia, bukan karena dia, bukan karena kehebatan seorang pribadi yang bernama Rasul Paulus, dia diselamatkan, dia beroleh berkat, dia beroleh kasih karunia, tetapi hanya karena Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Efesus pasal 2, 8 sampai 10 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan, saudara. Bukan perbuatan kita, bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Nah, saudara, kita hanya boleh diselamatkan oleh Tuhan, dan kuncinya itu adalah iman kita. Kalau kita hari ini sudah menjadi orang percaya, mengaku orang Kristen, tetapi kita masih ragu-ragu tentang iman kita. Apatah lagi, saudara, ketika kita mulai jauh daripada Tuhan, ketika kita mulai jatuh di dalam dosa, bahkan kita sekarang ini hidup di dalam dosa, dan kita mulai meragukan keselamatan kita. Apakah saya ini masih punya kesempatan untuk diselamatkan? Apakah saya ini masih diterima oleh Tuhan? Nah, saudara, kita harus percaya. Sebab itu, kasih karunia sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kenapa ini penting, saudara? Dasar yang saya memberikan kepada kita pada pagi hari ini, saudara. Karena itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mulai jatuh, ketika hidup kita mulai tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, mulai menjauhkan diri daripada Tuhan, kita mulai hidup di dalam dosa, iblis akan datang dan dia akan berbicara kepada kita, saudara, bahwa kamu pasti ditolak Tuhan, kamu pasti dihukum oleh Tuhan, kamu pasti dikutuk oleh Tuhan. Karena kamu sudah melanggar perintah Tuhan. Tetapi saudara, hari ini saya mau katakan, kalau kita benar-benar hidup oleh iman kita, percaya, kabar baiknya, saudara, bahwa saya katakan kasih karunia, keselamatan itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ini, saudara, sangat penting. Supaya, saudara, ketika kita
merasa lemah, ketika kita merasa kita ini tidak layak, maka saudara, kasih karunia, ingatlah kasih karunia Tuhan itu, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maksudnya saudara, selagi kita percaya kepada Tuhan, bahkan saya katakan berulang kali, sekalipun iman kita tidak sempurna, tetapi saudara kita masih yakin bahwa Tuhan mengasihi kita. Maka saudara, kita akan lebih baik dan lebih kuat. Haleluya, amin. Kita tidak akan pernah ditipu oleh iblis. Ya saudara, bukan bermaksud saudara, kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan itu, kita sewenang-wenangnya boleh melakukan dosa. Tapi saya akan bicarakan ini dalam topik yang lain. Oke. Nah saudara, apa maksud hidup di dalam kasih karunia melalui iman? Yang pertama saudara, bahwa kita menyadari sesungguhnya kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan percuma dan lunas. Nah saudara, yang pertama adalah kita menyadari bahwa kita ini sudah ditebus dengan lunas melalui Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya kepada kita. Saya katakan tadi bahwa dia mati di atas kayu salib, dia menebus, dia membayar dosa kita. Segala kutuk, segala sakit penyakit, semuanya itu disalibkan. Dan saudara, itu cuma diberikan secara cuma-cuma. Bahagian kita adalah percaya, mempercayai, yaitu itulah iman. Bahwa saya adalah orang yang sudah ditebus. Amin. Saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan dalam Efesus tadi bahwa keselamatan ini bukan karena hasil usaha kita, tetapi hanya diberikan secara percuma, hanya gratis. Mari kita lihat di dalam Roma 3 ayat 24 berkata, oleh karena kasih karunia, wow, luar biasa Tuhan kita, dan oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, dan oleh kasih karunia telah diberikan cuma-cuma atau percuma, gratis. Dan semua ini terjadi saudara hanya satu kali, ketika Yesus memberikan hidupnya bagi semua orang. Haleluya, amin. Kita sangat bersyukur saudara. Sebab itu mari kita menyadari bahwa Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan apa yang kita terima itu adalah cuma-cuma. Bahkan kita tidak dapat membayar saudara dengan uang emas perak kita. Betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan minta bukan emas dan uang perak kita, tapi hidup kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya, amin. Yang kedua saudara, makna hidup di dalam kasih karunia Tuhan adalah supaya kita menyadari bahwa kita tidak dapat diselamatkan dengan hasil usaha dan perbuatan kita, tetapi hanya kasih karunia Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan mau supaya kita sadar bahwa kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan.
Oke, karena satu-satunya jalan untuk kita diselamatkan itu bukan atas kekuatan kita, bukan atas kepintaran kita, bukan atas hasil usaha kita. Karena saudara, kalau kita mengandalkan semua itu, kita akan menjadi stres. Dan Tuhan mau kita sadar, saudara, bahwa kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita akan hidup aman. Kita akan hidup dalam keadaan yang tidak ada rasa takut, tidak rasa khawatir. Oke, karena saudara, hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Haleluya, amin. Kita tidak lagi hidup di dalam yang namanya penghakiman, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin. Jadi jangan pernah berusaha dengan kekuatan sendiri. Oke, tetapi percayalah bahwa kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, itulah yang menjamin keselamatan hidup kita. Amin. Jadi saudara, kenapa Tuhan mau kita hidup di dalam kasih karunia-Nya? Supaya saudara, kita tidak stres, kita tidak berusaha. Oke. Tuhan mau saudara supaya kita menyadari bahwa saya sudah selamatkan kamu. Saya sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kamu. Oke, bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak merencanakan hal-hal yang mendatangkan kecelakaan, yang membinasakan anak-anaknya, tetapi Dia memberikan kita rencana-rencana yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Inilah kasih karunia Tuhan. Saudara, saya mau kita semua menyadari hal ini. Haleluya, amin. Saudara, ketika kita mulai jatuh di dalam dosa dan kita berusaha, saudara, saya katakan, kita tidak akan pernah berhasil. Karena dikatakan dengan jelas dalam Efesus tadi, manusia itu tidak sempurna. Dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan, hanya Yesus Kristus yang mampu selamatkan kita. Amin. Nah saudara, yang ketiga, kenapa kita harus ataupun makna hidup di dalam kasih karunia Tuhan adalah supaya kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak terang. Oke, kita bukan lagi anak-anak gampang. Kita bukan lagi anak-anak iblis. Tetapi Tuhan mau kita sadar bahwa ketika kita sudah percaya kepada Dia, kita sudah dipindahkan dari anak-anak kegelapan kepada anak-anak terang. Haleluya, amin. Katakan di sebelah kiri kanan Anda, kamu adalah anak-anak Allah. Haleluya, amin. Katakan, kamu adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Oke. Nah, sebab itu saudara, hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu adalah berbicara tentang kita ini adalah anak-anak Allah. Bapa kita itu adalah Bapa di surga. Bapa yang mengasihi kita. Oke. Dan sebagai seorang bapa yang baik, saudara. Iya, kadang-kadang saudara kalau kita berbuat sesuatu yang menyimpang daripada jalannya, sebagai seorang bapa, Dia bukan menghukum kita, saudara. Tetapi Dia menyadarkan kita. Sebab itu saudara, kita sangat bersyukur menjadi anak-anaknya Allah. Amin. Di dalam Efesus 5 ayat 8-10 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenaan kepada Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi saya mau katakan, apakah maksud atau makna kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan melalui iman? Tuhan mau kita menyadari bahwa benih, anak-anak Allah itu ada di dalam setiap hidup kita. Walaupun mungkin saat ini kita merasa saya adalah orang yang jahat, saya sudah berdosa. Tetapi saudara, saya mau ingatkan kepada kita bahwa kamu dan saya adalah anak-anaknya Allah. Amin. Anak-anaknya Allah. Dan status itu tidak akan pernah hilang, saudara. Status kita sebagai anak-anak Allah tidak akan pernah dihapus. Pegang itu, saudara. Percaya itu, saudara. Maka kita akan merasa tenang di dalam hadirat, di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan mengasihi kamu. Amin. Haleluya. Kalau mungkin hari ini kita masih belum 100% hidup di dalam kebenaran, di dalam keadilan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saya percaya, saudara, ketika kita menyadari hal ini, saudara, step by step, satu langkah demi satu langkah, kita akan hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang. Dan saya berdoa supaya setiap kita, anak-anaknya Tuhan, kita akan menjadi terangnya Tuhan. Amin. Kita akan memancarkan kasih karunia Tuhan kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Dan itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Supaya kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan, agar orang lain dapat melihat bagaimana hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya, amin. Dan yang keempat, saudara, adalah menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru. Amin. Saya dan saudara adalah ciptaan baru. Bila ini terjadi, saudara, ketika kita bertobat, ketika kita mengaku kepada Tuhan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita dibaptis, saudara, maka pada saat itulah, saudara, pada ketika itulah kita adalah ciptaan yang baru. Sebab itu, saudara, setiap kita yang percaya, maka saudara, kita dibaptis itu sebagai satu lambang bahwa hidup kita yang lama itu dikuburkan. Segala dosa-dosa kita yang lama itu dikuburkan, dan ketika kita keluar daripada air, itu bermaksud bahwa kita adalah orang yang baru, kita adalah manusia yang baru. Amin. Jadi, saudara, hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu, saudara, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Amin. Jadi, saudara, saya dan saudara-saudara adalah ciptaannya Tuhan yang baru. Amin. Kita bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak yang hidup di dalam terangnya Tuhan. Amin. Jadi, saudara, kita adalah ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam, siapa, saudara? Kristus. Siapa yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, amin, ia adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, saudara, Tuhan mau supaya kita sadar, kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan, maka, saudara, Tuhan mau memperingatkan kita selalu, kamu adalah ciptaan yang baru. Kamu adalah ciptaan yang baru. Amin. Nah, saudara, apakah, saudara, ciptaan yang baru itu kita tidak akan lagi melakukan pelanggaran dosa? Nah, saudara, saya akan membahaskan hal ini di minggu-minggu yang akan datang, karena saya perlu
topik ini adalah sangat penting ya. Apakah orang Kristen itu masih boleh jatuh di dalam dosa? Ini merupakan topik yang sangat penting. Oke. Dan saya tidak boleh ulas panjang karena masa akan jadi panjang. Oke, tetapi saya akan bawakan topik ini secara khusus supaya kita mengerti bahwa kita sebagai manusia baru, kita sebagai ciptaan yang baru. Itu tidak bermaksud saudara kita ini terhindar daripada hal-hal dunia yang membuatkan kadang-kadang kita jatuh dan bangun. Saya akan kupas ini lebih dalam saudara. Jadi saudara, ada 4 yang kita belajar pada hari ini, maksud atau makna hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sebenarnya ada banyak lagi, tetapi saya akan bawakan itu di dalam khotbah part 2 ataupun part yang kedua. Jadi saudara, sebagai penutup, sekali lagi saya mau membawa kita ke dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu supaya kita sadar ketika kita sudah percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maksudnya kita sudah diselamatkan, kita sudah terima kehidupan yang baru, kita sudah hidup di bawah kasih karunia-Nya Tuhan. Dan saya katakan bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah dihapuskan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu saudara, mari kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani hari ini saudara, semuanya karena kasih karunia Tuhan, semuanya karena anugerah, semuanya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita sudah menjadi anak-anak Allah dan kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kunci untuk menyadari semua ini dasarnya adalah iman. Jadi saudara, sebab itu saya katakan hidup di dalam kasih karunia melalui iman. Karena dasarnya semua yang kita belajar pada pagi hari ini adalah iman. Kalau kita percaya kasih karunia Tuhan itu masih ada, tetap berjalan dalam hidup kita, maka saudara, kabar baiknya saya dan saudara akan hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi saudara, kuncinya dasarnya adalah iman. Haleluya, amin. Nah saudara, minggu depan kita akan sambung tema khotbah ini untuk part yang kedua. Haleluya. Dan akhir sekali saya berkata kepada kita, Tuhan memberkati dan kasih karunia dari Yesus Kristus menyertai hidup kita sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang kita lalui sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami belajar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kami adalah orang-orang anak-anak Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru. Dan Tuhan, kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami juga sangat bersyukur Tuhan bahwa keselamatan yang kami terima, oh Tuhan, status kami sebagai anak Allah itu tidak pernah hilang ya Tuhan Yesus. Karena Engkau telah berjanji ketika kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat kami, maka status kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saya berdoa sekali lagi Tuhan, kasih karunia-Mu yang menyertai setiap anak-anak-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Diberkatilah apa saja yang mereka lakukan Tuhan. Saya berdoa Tuhan, Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan pribadi anak-anak-Mu. Saya berdoa Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap keluarga anak-anak Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, persekolahan mereka Tuhan. Dan Tuhan Engkau juga memberkati bisnis mereka Tuhan. Apa saja yang mereka lakukan Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan uang persembahan kami, persepuluhan kami, janji iman kami, apapun persembahannya Tuhan. Bapak kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Saya berdoa sekali lagi, Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu dengan berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Tuhan saya berdoa semakin mereka diberkati, semakin mereka menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, ibadah kami Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang percaya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.